Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Islamiyati. Saya mahasiswi dari Universitas Cyber Asia, mengambil program studi manajemen, dan saat ini saya ada di kelas MJ 402. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester genap saya, khususnya pada mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin, SMMM. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Nah, saya akan menjawab, di pasar modal ini terdapat 3 produk utama yang sering diperdagangkan, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Berikut penjelasan masing-masing. Yang pertama adalah saham. Saham adalah instrumen keuangan yang menunjukkan kepemilikan bagian dari sebuah perusahaan. Pemilik saham atau pemegang saham berhak atas bagian dari laba perusahaan dalam bentuk dividen serta memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau disingkat RUPS. Di sini saya akan kasih contoh. Di sini saya sempat membeli atau berinvestasi saham melalui aplikasi, salah satu aplikasinya yaitu Bridge. Saya mencoba untuk berinvestasi di perusahaan Gojek Tokopedia Tbk atau Goto yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sebelumnya saya sempat menerima undangan resmi RUPS, namun saya berhalangan hadir karena ada pekerjaan. Nah, jadi saya sempat sekilas tahu tentang saham ini. Nah, untuk daftar saham ini kita bisa melihat di PT Bursa Efek Indonesia atau di web IDX. Nah, di web IDX ini ada beberapa nama perusahaan. Contohnya kayak tadi ada Goto, kemudian ada Adikarya, kemudian juga ada asuransi Binadana, kemudian juga ada namanya PT Adaro, kemudian Bank BRI dan perusahaan manapun. Cukup banyak di sini. Tadi kita sudah membahas terkait saham, kemudian kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengumpulkan dana. Pemegang obligasi akan menerima pembayaran bunga secara periodik dan pengembalian pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Contoh yaitu obligasi pemerintah Indonesia atau ORI, kemudian obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia secara rutin 2 kali dalam setahun, contohnya seperti ORI 017. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang lainnya. Manajer investasi profesional mengelola dana tersebut untuk mencapai tujuan investasi. Contohnya, reksadana mandiri investasi pasar uang
yaitu reksadana yang dikelola oleh PT Mandiri Manajemen Investasi di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Soalnya adalah jelaskan hubungan antara Bursa Efek Jakarta atau BEJ, Bursa Efek Surabaya atau BES, dan Bank Indonesia atau BI dalam konteks pasar modal. Dalam konteks pasar modal di Indonesia, Bursa Efek Indonesia atau BEI adalah lembaga yang berfungsi sebagai pasar tempat terjadinya transaksi jual beli, efek atau surat berharga, seperti saham, obligasi, dan produk derivatif lainnya di Indonesia. Hubungan antara Bursa Efek Jakarta atau BEJ, kemudian Bursa Efek Surabaya atau BES, dan Bank Indonesia atau BI adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES adalah dua bursa efek yang dulu beroperasi secara terpisah di Indonesia. Yang pertama ada BEJ, adalah bursa efek utama yang beroperasi di Jakarta dan merupakan tempat perdagangan saham perusahaan besar. Yang kedua ada BES, beroperasi di Surabaya dan awalnya lebih fokus pada perdagangan obligasi dan instrumen utang lainnya. Nah, kemudian pada tahun 2007, kedua bursa ini digabungkan menjadi satu entitas bernama Bursa Efek Indonesia atau BEI atau Indonesia Stock Exchange atau IDX. Nah, penggabungan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, likuiditas, dan daya saing pasar modal Indonesia. Nah, selanjutnya Bank Indonesia. Bank Indonesia ini adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan negara. Dalam konteks pasar modal, Bank Indonesia ini tidak secara langsung mengelola atau mengawasi perdagangan saham dan obligasi, namun memiliki beberapa peran penting yang berpengaruh terhadap pasar modal, yaitu BI ini menetapkan kebijakan moneter seperti suku bunga acuan yang dapat mempengaruhi kondisi pasar modal. Kemudian yang kedua, BI bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas ini penting untuk mendukung kepercayaan investor di pasar modal. Yang ketiga yaitu Bank Indonesia mengawasi perbankan yang merupakan pemain besar di pasar modal melalui aktivitas pembiayaan investasi dan perdagangan. Yang terakhir, meskipun pengawasan langsung terhadap pasar modal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kebijakan BI dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan pasar modal secara keseluruhan. Ya, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah ketahanan pangan. Jadi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat adalah solusi jangka panjang yang efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan. Nah, berikut adalah bagaimana keduanya dapat berkontribusi terhadap masalah ini. Nah, pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi individu untuk meningkatkan praktik pertanian, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, dan membuat keputusan yang lebih baik terkait produksi dan konsumsi pangan, seperti menyediakan informasi tentang nutrisi dan gizi untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya diet yang seimbang dan beragam. Kemudian, menyediakan kurikulum yang mencakup pendidikan pertanian di sekolah-sekolah, serta pelatihan dan penyuluhan bagi petani melalui program-program non-formal. Nah, selanjutnya, pemberdayaan masyarakat melibatkan peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam sistem pangan lokal dan nasional.
Ini mencakup akses terhadap sumber daya, keterampilan, dan dukungan untuk mengelola usaha pertanian secara efektif, seperti program pelatihan bagi petani untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pertanian. Kemudian melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan pertanian dan kebijakan pangan. Cukup sekian penjelasan jawaban dari soal ujian akhir semester genap pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.